Ya, silakan Bu. Oke, terima kasih teman-teman. Jumpa lagi di sini dengan WAFM, We Are For Murtadin. Kali ini kita punya topik yang luar biasa, baru, dan dibawakan langsung oleh Ibu Fadilah Hafiz. Topiknya, ada Ka'bah, ada Quran, ada Nasrani. Pilih yang mana? Oke, tiga-tiganya kita ambil, tapi kita akan dengar dari Ibu Fadilah Hafiz rangkaiannya dan materi yang luar biasa. Tune in ya telinga kalian teman-teman, dicatat kalau perlu ya. Oke, silakan Ibu kita yang luar biasa, Ibu Fadilah Hafiz. Terima kasih Bu Linsi, terima kasih semuanya ya, shalom. Selamat malam Indonesia maksudnya, biar gak lupa saya. Oke. Malam hari ini saya buka topik mengenai Ka'bah, Muhammad, dan Nasrani di dalam Alkitab. Kenapa saya membawa tema ini? Karena kita sering sekali mendengar klaim dari tetangga sebelah, ya, bahwasanya tiga hal ini itu ada di dalam Alkitab. Bahwasanya Alkitab kita atau kekristenan itu mengakui adanya tiga hal ini. Apa? Ka'bah, Muhammad, dan Nasrani. Nah, inilah penyebab awal sebenarnya, terutama dengan kata Nasrani ya. Penyebab awal karena tidak belajar orang-orang Kristen juga, akhirnya mereka ketika dihadapkan dengan hal-hal seperti ini, mereka mengakui dan akhirnya mereka berpindah. Nah, saya yakin dan percaya teman-teman di sini semua juga sudah pada jago-jago ya, cerdas-cerdas. Nah, pertama kata Ka'bah. Saya nggak lama-lama ya, Bu Linsi ya. Habis ini kita langsung diskusi. Kata Ka'bah. Ya. Memang dulu kitab Alkitab LAI menulis kata Baitullah adalah pakai kata Ka'bah. Meminjam sebenarnya, kalau saya mengatakan meminjam. Ya. Karena pada saat itu dicetak dengan terjemahan bahasa Indonesia, karena miskinnya kosakata Indonesia dan penterjemahnya itu memang orang Muslim. Ya. Nah, kemudian berkembang, makin lama makin berkembanglah. Otomatis kan kalau sudah Muslim, otomatis dia pakai bahasa-bahasa Muslim. Nah, pada perkembangan zaman, tentunya bahasa mengalami perkembangan. Bahasa itu mengalami perubahan. Itu pasti. Nah, akhirnya kata Ka'bah itu tidak lagi dituliskan di dalam Alkitab. Bukan ada seorang ustadz yang menyerang katanya, oh ini tidak lagi diakui bahwa Ka'bah itu ada. Padahal di beberapa ayat di dalam Alkitab menyebutkan Ka'bah itu sebagai Baitullah atau Bait Allah, itu bukan Ka'bah yang sama dengan Ka'bahnya orang Muslim. Ini yang harus diperhatikan. Kalau kita baca setiap ayat-ayat firman Tuhan yang mengenai Baitullah, Bait Allah, itu beda-beda. Ya. Nah, kalau memang yang dimaksudkan adalah Ka'bah, otomatis seharusnya di dalam Alkitabul Muqaddas atau Alkitab berbahasa Arab pasti juga akan dituliskan Ka'bah. Gak mungkin dituliskan yang lain. Nah, uniknya di dalam Alkitab bahasa Arab atau Alkitabul Muqaddas, ya, di dalam Alkitabul Muqaddas itu dituliskan pun tidak Baitullah. Saya sudah cek beberapa Alkitab berbahasa Arab. Ya, salah satunya di ayat ini, boleh Akila saya minta tolong? Oke, siap Bu. Bentar ya. Maaf ya, oke, saya akan share screen. Yang ini. Yang Yohanes 15 ayat 26. Sorry. 1 Samuel 3 ayat 3. Ya, ini Bu. Ya.
Ya. 1 Yohanes 3 ayat 3. Ya. Di sini dikatakan lampu rumah Allah itu kan Baitullah, bait Allah. Belum lagi padam. Samuel telah lahir di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Nah, saya bacakan bahasa Arabnya. Wa qabla ayyun tofi sirajullah wasamuil terus apa sini? Muttaji'a fi haikalir rabbil ladzi fihi sabutullah. Ya. Jadi di sini kata bait Allah, rumah Allah di kalimat yang pertama, lampu rumah Allah, ya, belum lagi padam. Sirajullah. Nah, lain lagi kan? Sirajullah tidak ditulis bait Allah. Kemudian kata yang di kalimat yang terakhir yang kedua, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan. Tidak juga dibikin Baitullah, tetapi dibikin Haikalir Rabbi. Tidak juga dikatakan apa? Bait Allah. Ya, bukan Baitullah dibikin. Haikal. Bukan Haikal Hasan ya. Nah, fi Haikalir Rabbi. Ya, jadi nggak ada Ka'bah. Dari zaman dulu di Alkitabul Muqaddas pun, bait Allah tidak dicatat sebagai Baitullah atau Ka'bah. Ya, tetapi Haikal atau Sirajullah. Ya. Jadi nggak ada Ka'bah sebenarnya di dalam Alkitab. Kalau memang ada, dari dulu sudah dicatat oleh Alkitabul Muqaddas yang berbahasa Arab. Itu nggak ada. Gitu loh. Nah, cocok-cocok logi kayak begini kan menyesatkan umat sebenarnya. Dan akhirnya orang-orang Kristen juga yang kurang kuat imannya, oh iya ya. Padahal harus tahu sejarahnya. Dan harus bisa membuka dan membuktikan kitab-kitab lain. Karena kata Ka'bah sendiri kan kita tahu itu bahasa Arab. Ya otomatis kita cari, benar nggak nih? Di Alkitabul Muqaddas, di Alkitab bahasa Arab dipakai kata itu menjadi kata Ka'bah. Belum pernah ada sejarah Alkitabul Muqaddas manapun kata Ka'bah itu dipakai. Itu baru Ka'bah. Oke, selanjutnya. Muhammad yang diakui sebagai roh penghibur. Ya, roh penghibur. Nah, ini klaim cocok logi juga. Saya kurang tahu ya. Bahasa Ibraninya. Bahasa Ibraninya apa? Mahmed. Apa dia bilang? Muhammad. Apa sih? Mahmed. Saya juga kurang tahu. Nah, itu kalau saya mendengarkan saja, itu semacam ada kata kha di situ. Huruf kha di situ. Sedangkan tulisan Muhammad itu tidak pakai huruf kha, tetapi H. Itu secara penulisan. Satu ya. Jadi tidak pakai H, tetapi pakai H. Otomatis berbeda. Ya jauh berbeda. Sama dengan kata misalnya husnul khotimah sama husnul khotimah. Itu berbeda. Kalau kita sering kadang-kadang orang Indonesia itu suka lebay dalam bahasa Arab. Saking pengen kelihatan fasih berbahasa Arab, akhirnya sok dimedok-medokin. Husnul jadi husnun. Husnun jadi husnun. Artinya jauh bertolak belakang. Kalau pakai CH, pakai KH, husnun itu artinya kehinaan. Tetapi husnun artinya kebaikan. Mati dalam kehinaan dan mati dalam kebaikan. Kan jauh banget. Jadi huruf-huruf di dalam bahasa Arab itu beda huruf, beda juga artinya. Misal kalbu dan kolbu. Indonesia suka, bahkan ada lagunya bahasa kalbu. Kalbu itu anak anjing. Kolbu baru hati. Jadi kalau saya merujuk dari huruf per huruf, kata Mahmed apa sih? Ahmed apa-apa gitu. Dia menghubung-hubungkan itu. Jelas kalau pelafalan secara huruf, harfiah, huruf itu tidak merujuk kepada Muhammad. Karena Muhammad, mim, ha,
mim, dal. Itu spellingnya ya. Mim, ha, mim, dal. Tidak ada mim, kho, mim, dal. Nggak ada. Jadi itu jelas bukan untuk Muhammad. Nah, kalau memang dia merujuk kepada Muhammad, artinya harus kita rujuk juga kepada bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya di Yohanes, Ya, Yohanes 15 ayat 26, semua kata roh, roh kudus, roh kebenaran itu tidak pernah dihubungkan dengan kata Muhammad. Ya. Demikian firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, saya bacakan ininya, bahasa Arabnya. Wa mata ja'al mu'azzi, ya mu'azzi allazi sa'arsiluhu ana ilaikum minal ab ruhul haq. Roh kebenaran, ruhul haq. Tidak ada Muhammad di situ ya. Ruhul haq allazi min indil ab yabasiqu fahuwa yashhaduli. Jadi nggak ada kata Muhammad di situ. Kalau mau dihubung-hubungkan tetap nggak bisa. Secara huruf tetap nggak masuk. Apalagi secara kata. Jadi kalau dia mau menghubungkan harus ada korelasinya dengan bahasa Arabnya. Karena bahasa Arab yang dipakai Muhammad, Ahmad, Hamada itu dipakai dari bahasa Arab. Jadi haruslah dia mengakar dengan Alkitab bahasa Arab juga. Alkitabul Muqaddas. Artinya dia harus lihat ke situ. Ada nggak kata Muhammad? Nggak ada. Sepanjang saya melihat kata roh kebenaran, roh kudus, dan segala macamnya tentang mengenai roh kudus ini tidak pernah saya temukan dengan di Alkitabul Muqaddas manapun kata Muhammad. Saya punya 5 versi Alkitabul Muqaddas yang aplikasi. Kemudian saya punya 2 Alkitabul Muqaddas, yang satu terjemahan bahasa Indonesia, yang kedua asli dari Mesir. Itu saya punya asli dari Mesir. Itu semua tidak ada kata Muhammad seperti tadi kata Ka'bah, itu nggak pernah saya temukan. Ya, jadi kalau saya bilang ya. Mereka ini krisis identitas. Kenapa krisis identitas? Sudah tahu katanya Alkitab dipalsukan. Ya kan? Sudah tahu Alkitab dipalsukan. Kenapa juga masih mengemis dengan Alkitab kita? Ya, kenapa juga masih harus mengemis? Kalau misalnya kamu pede dengan kitabmu, ya kamu bahaslah kitabmu. Tunjukkan kebenarannya yang hakiki. Tunjukkan kalau itu sebuah firman Tuhan. Ya, jangan mengemis, ya, mencocok-cocok logikan Alkitab kita, Alkitab kami untuk apa? Untuk kepentingan imanmu, untuk kepentingan agamamu. Nggak masuk, gitu loh. Dan kita orang Kristen juga tidak pernah mengemis. Karena apa? Kalau saya ditanya, Bu Fadila percaya Al-Quran? Ya enggak. Lah kenapa? Ya enggak, itu bukan iman saya. Fadila, kamu itu masuk neraka. Itu kan kata kamu. Orang berpindah iman, ibarat kata nih misalnya. Kayak Bu Linsi, Bu Dewi Bulan. Dulu dia warga negara Indonesia. Kemudian dia pindah ke Amerika. Otomatis hukum yang dia pakai, tentu hukum Amerika. Tidak berlaku hukum Indonesia. Kan begitu. Begitu juga dengan kita yang berpindah keyakinan gitu loh. Jadi, apa yang dulu berlaku buat saya, sekarang sudah tidak berlaku lagi buat saya. Karena apa? Sudah beda jalur, sudah beda hukum, sudah beda iman, dan beda Tuhan. Kadang tuh saya juga lucu sekali ada lagu. Tuhan kita satu, kita yang tak sama. Siapa bilang Tuhan kita satu? Saya nggak mau sama-samain dengan Tuhan mereka. Begitu juga. Jadi orang Kristen itu harus pede. Ya, kita juga tidak pernah mau mencocok-cocok logikan kekristenan. Nah itu dia saya bilang luar biasa kita
Alkitab kita ini. Satu, Alkitab kita tidak pernah mencatat ya apa-apa yang ada di Al-Quran. Tentang Muhammad kah? Tidak pernah ada tercatat tentang kitab Al-Quran kah? Tidak pernah tercatat di dalam Alkitab kita. Tidak pernah ada. Maka dari itu karena apa? Ya itulah yang sempurna. Gitu loh. Tetapi di kitab mereka mencatat tentang Isa walaupun Isanya tidak sama dengan Yesus kita. Ya. Terus apa lagi? Mencatat juga tentang Injil. Walaupun akhirnya mereka supaya supaya keinginan mereka itu terpenuhi, dikatakan kitab Injil yang sekarang itu dipalsukan. Ya. Artinya apa? Kitab kita, iman kita tuh tercatat di tempat mereka. Iman mereka nggak tercatat di tempat kita. Makanya akhirnya ngemis-ngemis. Ya. Jadi kayak nama ada ustadz lainnya, cukuplah sudah, nggak usah klaim-klaim. Jadi kalau kita menjawab, hak kami untuk menjawab, ya, menjawab ini supaya apa? Teman-teman Kristen yang sering mendapat wejangan, mendapat tausiah, oh ini loh, Ka'bah itu ada di Alkitab. Jangan terlalu naif bahwa Ka'bah yang sama tuh, Ka'bah yang disebutkan tuh Ka'bah yang sama dengan yang di Makkah Al-Mukarramah. Beda. Oh ini loh kata Muhammad. Nah, ini makanya orang Kristen wajib untuk belajar banyak ya. Untuk belajar banyak itu wajib. Kalau enggak, kita ya kepleset. Kepleset. Oke, itu baru sampai Muhammad ya tadi. Sekarang yang terakhir Nasrani. Nasrani. Oke. Saya koreksi kalau saya salah. Saya menemukan kata Nasrani atau Nasara di dalam Alkitab itu cuma di Kisah Para Rasul. Ya, cuma itu. Ya, saya belum jumpa kata Nasrani yang lain. Cuma satu itu saja. Koreksi kalau saya salah, Bu Linsi dan teman-teman. Saya cuma menemukan kata Nasrani ya, cuman di Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Oke, saya bacakan bahasa Arabnya ya. Ya. Wa innana iz wajadna hadzal rajul mufsidaw wa mahiyat fitnatin baina jami'il yahudi allazi fil maskunah wa miqdam syiah an-Nasyiriyin itu orang-orang Nasrani. Ya, Nasoro. Bisa disebut Nasoro. Nasyiriyin itu orangnya. Ya, orangnya. Subjek ya. Ya, orangnya. Nasoro itu apa ya? Profesi. Kalau dalam bahasa Arab memang profesi. Apa sih namanya? Pekerjaannya mungkin isme yang diikuti, tapi Nasyiriyina orang Nasraninya. Orangnya, ya. Nah, jadi stop orang Kristen, kamu Nasrani ya? Jangan bilang iya. Di Arab Saudi, di seluruh Timur Tengah, tidak mengatakan orang Kristen itu orang Nasoro atau Nasiriyina. Gak pernah. Boleh tanya sama teman-teman yang asli sana. Sebutan apakah untuk orang Kristen bagi orang-orang Timur Tengah? Sebutannya adalah Al-Masihiyun. Kristen apa Kristus itu apa? Al-Masihiyah. Al-Masih sama. Orang Kristen Al-Masihiyun. Makanya waktu itu saya ngobrol sama orang Maroko ya. Saya lupa tuh yang temannya Pak Pelurus ya. Itu dia tanya,
Saya tanya, ente muslimah al-masihiyun? Dia ngerti. Kalau saya tanya, ente muslimah au nasara, dia bingung malahan. Karena di Timur Tengah tidak dikenal lagi Nasoro itu apa. Al-Masihiyun. Nah, kenapa suka dicocok logikan Nasrani itu adalah orang Kristen? Karena Nasrani itu ditengarai memang pengikut orang-orang Nazaret. Nah, karena Yesus dari Nazaret kan begitu, maka dicocok logikanlah bahwa Nasrani itu adalah Kristen, padahal tidak benar. Nah, ini buat pengetahuan kita. Jadi di Timur Tengah, oh itu bahasa Arab. Siapa bilang memang bahasa Arab, tapi bukan untuk orang Kristen. Nah, orang Indonesia, terutama yang Kristen, mulai dari sekarang membiasakan diri. Saya dulu juga awal-awal jadi orang Kristen juga begitu. Sekarang kamu Nasrani ya? Iya, baik saya. Saya nggak tahu. Padahal dari dulu ya, bapak saya, kalau ngomong orang Kristen ya Al-Masihiyun. Cuman kayaknya kadang-kadang orang-orang Kristen itu kayaknya, wah agak lebih gaya ya kok disebut orang Nasrani. Gak ada gaya-gayanya. Begitu tahu ya. Dan itu orang-orang di Timur Tengah, makanya orang-orang di Indonesia baik yang Kristen pun kadang saya miris tuh Nasrani, iya. Apalagi orang Islam menganggap kita ini Nasrani. Makanya tuduhan-tuduhan mereka yang di Quran mereka tuh memang bukan untuk kita. Kalau mereka bilang Yahuda wan Nasoro, ya memang bukan buat kita. Kita bukan Nasoro. Kita apa? Al-Masihiyun. Ya, jadi orang Kristen pun juga harus mulai cerdas dan mulai tahu. Jangan lagi dibilang kamu Nasrani. Iya baik. Enggak, saya dulu juga begitu. Tapi setelah tahu dan setelah belajar dan membiasakan diri untuk mendengar kata Kristen itu di dalam di telinga saya, akhirnya itu melekat lama-lama ya terbiasa lebih suka dengan kata Kristen daripada kata Nasoro atau Nasrani. Nah, ini orang Kristen harus banyak belajar apa? Sejarah, ya, itu penting karena kalau enggak kita terjebak. Terus juga belajar belajar bahasa-bahasa, belajar kitab-kitab, belajar sejarah itu penting. Apalagi bahasa ya kayak seperti ini. Padahal memang sebenarnya dulu saya berpikir bahasa Arab itu tidak penting, maka saya tinggalkan sudah puluhan tahun. Ternyata begitu saya melihat apa yang terjadi di dunia di negara Konoha ini ya. Jadi aneh-aneh. Wah, kok jadi begini? Akhirnya saya ngulik lagi, buka lagi bahasa Arab, buka lagi. Dan itu menjadikan saya akhirnya lebih getol buka-buka kitab gitu loh. Alkitab, buka-buka Alkitab. Oh, ternyata begini. Kadang itu sebenarnya cambuk buat kita semua. Buat saya cambuk, misalnya saya nonton nih, Kaing Namus. Apa dia ucapkan? Oh, begini. Saya lihat di dalam Alkitab. Apalagi dia selalu menghubungkan dengan Alkitabul Muqaddas. Alkitab bahasa Arab. Saya buka. Artinya, poin pentingnya adalah saya jadi rajin ke Alkitab. Dan jadi mau belajar lagi. Penting. Orang Kristen suka lupa akan hal itu. Kadang-kadang atas nama toleransi, mengiyakan apa yang mereka katakan. Misalnya, Tuhan kita kan sama. Atas nama toleransi, oh iya. Itu kadang-kadang ya toleransi itu kan ada hal-hal yang kita harus teguh dengan iman kita. Saya kalau ditanya sama keluarga saya, sudahlah, Tuhan kita sama, ya nggak sama. Kalau kamu percaya Yesus Kristus, ya berarti Tuhan kita sama, itu selesai. Kalau kamu nggak percaya kok, ya berarti nggak sama. Gitu. Jadi kalau saya mau mengulas lagi tentang Roh Kudus, ya saya balik lagi ke situ. Lucunya mereka ini ingin minta pengakuan bahwa Roh Kudus itu adalah Muhammad.
Tetapi mereka lupa. Al-Quran tidak pernah mencatat Ruhul Kudus itu adalah Muhammad. Al-Quran mencatat Roh Kudus itu adalah Jibril. Nah ini makanya suka klaim-klaim ini jadinya begini. Jadinya jadi bumerang buat mereka sendiri. Ya, tidak pernah tercatat. Bahkan hadis saya belum pernah menemukan hadis mengatakan Ruhul Kudus wa huwa Muhammad. Saya belum pernah mendapatkan itu. Belum pernah. Quran mencatat pasti Jibril. Nah, jadi ada dua pertanyaan. Ada dua pernyataan, bukan pertanyaan. Satu pertanyaan, satu pernyataan. Kalau di Al-Quran menyatakan Roh Kudus itu Jibril, kemudian mereka mengklaim karena mereka mengacu pada Alkitab bahwa Roh Kudus itu Muhammad. Artinya mereka tidak percaya pada Al-Quran dong. Tetapi percaya pada Alkitab. Simple. Mereka tidak percaya Al-Quran. Sudah nggak pede dengan Quran. Makanya jangan sok-sokan bahas kitab orang. Kalau nggak ngerti, akhirnya jadi bumerang kan. Nah, berarti dia tidak, yang dibahas Alkitab terus. Sampai mereka tuh lupa dengan Al-Qurannya. Al-Quran tidak pernah menyatakan Roh Kudus itu Muhammad, tapi Jibril. Artinya mereka sudah nggak percaya Al-Quran. Ini bahaya. Bahaya buat mereka. Nah, satu pertanyaan adalah, apakah Muhammad dan malaikat Jibril itu pribadi yang sama, oknum yang sama? Nah, jadi pertanyaan kan? Kalau menurut saya sama. Kenapa, Bu? Kalau menurut saya sama, cuma beda nama doang, pakai alias. Bisa jadi, kan begitu, Bu. Kan bisa jadi. Kalau kita katakan itu, pasti mereka nggak mau ini. Nggak mau tidak menyangkal, pasti menyangkal. Oh enggak, itu pribadi yang berbeda. Nah, sementara di Al-Qur'anmu menyatakan Roh Kudus itu Jibril. Terus kamu juga mempercayai bahwa Roh Kudus itu Muhammad. Ya, jadi otomatis ini jangan-jangan kan gitu ya. Akhirnya kan kita punya pemikiran sendiri. Jangan-jangan mereka juga Muhammad punya itu Tritunggal, Bu. apa? Mereka juga punya Tritunggal. Allah, Tritunggalnya Jibril, apa? Muhammad adalah ya Muhammad itu sendiri. Allah, Jibril, Muhammad. Berarti semuanya diciptakan semua, Bu? Enggak, itu Muhammad sendiri. Oke. Itu tauhid yang mana saya nggak ngerti. Karena tauhid itu kan satu hakikat. Hakikatnya harus pencipta. Kan mereka juga sama-sama menciptakan, Bu. Bertiga kan sama-sama menciptakan, Bu. Kan kami, Bu, katanya. Iya. Itu bertiga sama-sama menciptakan. Allah, Jibril, Muhammad. Sama-sama menciptakan, Bu. Berarti gini, Bu. Allah menciptakan Muhammad. Allah menciptakan Jibril. Muhammad menciptakan Allah. Apa gimana? Enggak. Muhammad menciptakan dongengnya sendiri. Oh, gitu. Tritung dongeng berarti. Tritunggal dongeng berarti, Bu. Ya, kira-kira gitu, Bu. Ya, jadi kalau kita mau banyak pertanyaan dan pernyataan yang sebenarnya mencurigakan gitu loh. Kenapa sih harus mereka obok-obok Alkitab gitu loh. Kenapa sih harus mencocok logikan sementara yang munafik sih kalau saya bilang, sementara kamu menganggap Alkitab itu palsu. Ya sudah pakai sana yang kamu bilang asli Barnabas itu, ya sudah pakai aja, nggak usah minta pengakuan gitu loh. Artinya kalau saya bilang ya krisis eksistensi sih sebenarnya. Mereka nggak bisa mempertahankan apa yang sudah dikasih Tuhan mereka gitu. Nggak bisa mempertahankan, saya bilang ya. Karena dikit-dikit merujuknya ke Alkitab, dikit-dikit merujuknya ke Alkitab. Nah, kita nggak pernah merujuknya ke Al-Quran, ngapain gitu. Makanya saya selalu bilang Alkitab kita itu sangat pede. Bisa jadi mereka kurang pede karena Alkitab itu tuh pede banget loh. Semua Alkitab bahasa Arab itu covernya kan Alkitabul Muqaddas. Gak ada yang lain.
Kitab suci artinya. Kitabul Muqaddas, manapun versi apapun. Versi Syria kah, versi Mesir kah, Maroko dan segala macam. Ya, Libanon. Baik yang Katolik. Itu sampulnya semua Alkitabul Muqaddas. Kitab suci. Oh, pede banget orang Kristen. Karena apa? Mau dibolak-balikin kebenaran. Tetap kebenaran. Ya, jadi mau ditutupin seperti apa, disampulkan seperti apa, ya tetap kebenaran itu ya kebenaran. Begitu dari saya. Boleh dibuka diskusi, kurang-kurangnya saya mohon maaf. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Silakan buka diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silahkan, nanya. Nanya boleh, ini mumpung ada Gurunda ini. Silakan langsung dibuka mic-nya aja. Ya, saya mau nambahin ini sedikit mengenai orang yang mereka suka ngemis-ngemis mengenai Bakah itu Mekah. Ya gampangnya begini, kalau misalnya Indonesia kan dijajah 3,5 abad tuh kata Islam. Nah, si Belanda kenapa nganjurin kita ke Mekah, orang Kristen, dan dia sendiri. Atau ke Amerika, orang Amerika yang negara-negara Kristen deh. Kenapa nggak tanah sucinya di Mekah dan Ka'bah? Gitu loh. Jadi ini tipuan-tipuan goblok yang dari orang Indonesia sendiri untuk mentololkan orang Indonesia. Kita lihat ke Billy Graham. Billy Graham umurnya 90 tahun, lebih tua dia dari Indonesia Merdeka. Dia Kristen dari kapan tahu? Kenapa dia nggak ke Mekah? Dan foto-foto Ka'bah untuk orang Kristen katanya. Mana ada orang Kristen dari negara lain yang ke Mekah? Kecuali orang Islam. Di Ka'bah dan Mekah pun tertutup untuk orang Kristen. Di itu, Masjidil Haramnya, di Mekahnya. Gitu. Kenapa bisa dibilang ada tertulis di situ untuk selain orang Islam? Yahudi nggak pernah masuk Ka'bah. Nggak pernah masuk Mekah. Gitu, tanah sucinya juga. Nah, jadi tipuan-tipuan seperti ini orang Kristen tuh mesti ngerti. Jangan ditipu dengan bahasa Indonesia. Mereka juga ngemis terjemahan, nggak berani pakai bahasa asli. Gitu, kita mesti pakai otak. Dan saya mau nambahin yang kedua, kalau Muhammad penghibur, benar saya bilang penghibur. Jadi kafir pada ngakak. Kenapa? Kok Nabi dia sendiri yang kesurupan. Jadi kafir ngakak. Nabi gue kesurupan nih, gua ruqyah. Nabi diruqyah sama umat. Makanya bukan Allah yang nolong, itu ditolongin sama orang kafir. Setannya diusir, setan sihirnya. Gitu. Jadi kayak gitu. Jadi mengenai sihir-sihirnya. Muhammad menghibur ya benar. Jadi kafir pada ngakak. Khadijah atau Aisyah ngeliat, udah tua-tua masih kesurupan gitu. Jadi penghibur lucu. Jadi orang kafir dari ujung ke ujung pada ketawa gitu aja. Ya benar-benar menghibur. Lepas. Ya udah itu aja saya nambahin. Aku nggak bisa jawab karena tawa. Saya terhibur soalnya oleh pro penghibur yang seperti itu. Betul Pak. Lanjut yang lain. Oke, saya dulu dong. Salam semuanya ya. Ya. Tadi gini, dikatakan bahwa Roh Kudus itu dikatakan oleh Yesus kepada murid-murid yang kemudian mereka tafsirkan bahwa Roh Kudus itu adalah Muhammad sesuai dengan apa yang dijabarkan tadi nih. Nah, sekarang Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus itu akan menyertai orang percaya sampai selama-lamanya. Nah, kenapa kalau Roh Kudus itu merujuk kepada Muhammad, berarti di dalam Al-Quran Roh Kudus itu mati kok di sana. Tidak bisa menyertai orang percaya. Pada kenyataan sekarang Roh Kudus itu ada sama kita sekarang ini. Ya. Tapi kalau Roh Kudus yang ada di dalam Quran, kok kenapa dia ada di dalam kuburan? Bagaimana bisa dia di dalam kubur itu menyertai orang-orang percaya gitu loh. Gimana sih pengertian tentang Roh Kudus itu dinyatakan sebagai Muhammad, sedangkan dia menyertai. Jadi ini pada kebingungan saya sendiri nih. Bagaimana Roh Kudus menurut Al-Quran yang adalah Muhammad yang telah mati, kok
bisa menyertai gitu loh. Apakah dia bangkit, Pak? Adakah di dalam Al-Quran bahwa Roh Kudus yang ada di dalam Quran adalah Muhammad itu kemudian bangkit dan menyertai orang Kristen? Lalu kenapa Roh Kudus itu kalau itu Muhammad datang kepada orang Kristen mengakui Yesus sebagai Tuhan? Halo? Itu satu pertanyaan bagi saya nih. Gimana ini kalau mereka katakan bahwa Roh Kudus itu adalah Muhammad? Nah sekarang kalau Roh Kudus itu adalah Muhammad kemudian mati dalam kubur. Sekarang contohnya banyak hamba-hamba Tuhan ya. Contohnya yang kita kenal di Indonesia nggak usah jauh-jauh. Yang dari Balikpapan ya. Dia bisa menyembuhkan karunia. Karunia menyembuhkan oleh Roh Kudus. Oleh pekerjaan Tuhan lewat Roh Kudus ya. Tapi kenapa Roh Kudus kalau itu adalah Muhammad kok mati-mati di sana? Gitu. Halo, bisa nangkapkah? Pertanyaan saya, dilema saya, derita saya nih. Bagaimana Roh Kudus mau diakui sebagai Muhammad? Masuk di akalkah bagi saya ini atau otak saya yang harus dimasukkan? Gimana caranya ya memahami ini? Silakan ditanggapi. Ya, kalau di Al-Quran itu malah Jibril, Pak, dibilangnya. Roh Kudus itu kalau di Al-Quran tuh Jibril, bukan Muhammad. Cuman, seperti yang saya tadi bilang, mereka itu mengklaim bahwasanya Roh Kudus sesuai dengan Alkitab, katanya itu Muhammad. Gitu loh. Jadi, mereka mencocok logikan gitu loh. Ya, saya Jadi setuju dengan sih. kata lain mereka juga bingung, Bu Dila ya. Kalau di Quran Lagi makanya bilangnya saya bilang Jibril, tadi. iya di Quran bilangnya Jibril, mereka klaim di Quran itu di Alkitab itu Muhammad. Jadi kan mereka bingung sendiri kan, mereka sebenarnya mau pakai Alkitab atau mau pakai Itu Quran dia sih? saya bilang. Artinya mereka tidak percaya Al-Quran dong. Kalau Gini mereka deh, solusi nih buat teman-teman Muslim baru nih, buat teman-teman Muslim nih. Saya punya kitab baru, mau dipakai nggak? kita gombal-gabul dengan yang Ajaran apa lagi tuh, Bu? Nabi kedua 7, Pak. Ajaran Dewi Isinya Bulan. apa, Bu? kitabnya apa, Bu? Betari Surga. Iya, Man. Aduh, bisa dijabarkan sedikit ajarannya seperti apa? Apakah memberikan ambigu mau ikut Al-Quran atau mau ikut Alkitab ataukah kitab ibu? Enggak lah, kitab Dewi Bulan sendirilah, kitab Betari Surga sendirilah. Beda lah. Enggak mau lah kita ngikut-ngikut. Enggak mau lah kitab saya nyontek-nyontek yang lainnya sendiri dong. Independen dong. Enggak mau ya, Bu ya. Enggak mau dong cocok logi, itu mah di sini dilarang. Cocok logi itu dilarang di sini. Ntar saya kena pasal. Oh ya itulah, Bu. Ya. Kenapa? Jadi saya lanjut ya, Pak Jordan ya. Jadi di Al-Quran dinyatakan Roh Kudus itu adalah Jibril. Nah, mereka itu mengklaim bahwasanya Alkitab kita menyatakan Roh Kudus itu adalah Muhammad. Nah, yang jadi pertanyaan saya yang mau dipegang yang mana? Apakah Muhammad, apakah Jibril? Kalau mereka pegang Muhammad, berarti mereka tidak percaya Al-Quran. Dan saya baru dengar ini klaim bahwa Alkitab itu mengcopy Al-Quran. Bu, yang mengcopy itu yang datang kemudian, bukan yang datang duluan. Nah, itu si budak Angon bilang kalau Alkitab itu mengutip namanya aja budak Angon, Bu. Katanya kalau yang datang belakangan itu hasilnya lebih bagus. Oh, tolong. Lebih murni, lebih jernih, katanya begitu. Barang beli apa namanya, Bu? Beli tas branded gitu ya. Ya pasti. Jadi, Bu, yang duluan datang, yang duluan diterbitkan, yang duluan ini pasti yang asli. Lebih mahal pasti. Enggak, kalau si budak Angon ngomongnya begitu, duit dia ditukar aja sama cetakan duit monopoli baru. Oh iya betul. Tuh, monopoli terbaru.
duit dia semuanya, satu orang Islam semuanya. Iya, dia Kan duit meramal duit. Barbie itu loh, Pak. Kan ada duit Barbie itu. Iya, Iya, duit monopoli. Rumahnya tukar Aja di sama orang juga sih. lain lagi itu. Ada yang di snack mainan anak-anak itu sering disisipi itu. Ada Iya, orang mainan. Gitu. Sama saya ada duit yang paling terbaru. Mau nggak? Atau rumah? Gue debat hampir setiap hari di Facebook ya sama Muslim ini. Kalau saya sih nggak pernah anggap serius ya. Istilahnya mereka sampai gontong-gontongan, sampai ngancem-ngancem saya di Facebook. Saya emang nggak pernah anggap serius. Saya ketawain semua. Jadi selalu ada ikon ketawa-ketawa ngakak guling-guling gitu. Karena buat saya mereka ini lucu-lucu badut gitu loh. Lagi lucu-lucunya, Bu. Bener lagi lucu-lucunya. Enggak, yang lucunya kalau saya itu nilainya kalau Muhammad penghibur. Kalau Muhammad penghibur, coba tanya yang dijajah. Bro, bener kalau Muhammad penghibur itu bener. Dia kan Iya, laki-laki tapi- penghibur. Iya Bu, tapi ketika dia mati, apakah dia berfungsi lagi penghiburnya? Ya arwahnya Lah, menghibur. kita terhibur, Pak. Terhibur Bukan. dengan acara ini. Kita tertawa. Waktu dia menyerang Madinah, itu Roh Kudusnya penghibur apa penyiksa? Waktu di Ka'bah. Semasa dia hidup, dia itu penghibur wanita. Oh gitu. Itu yang namanya yang dimaksud dengan roh penghibur. Dia menghibur wanita. Apa Wanita wanitanya manapun membutuhkan, wanita siapapun membutuhkan kasih sayang, dia pasti hibur. Apa wanitanya terhibur? Nah, itu Nah. bukan urusan gua. Bu Enggak. Bulan, seandainya Bu Bulan hidup di zaman itu, bisa saja Ibu Bulan dihibur oleh beliau, Pak. Bu. Ya bisa jadi. Mungkin gue kasih ke anjing gue aja. Dengan saya nanya Pak Jordan kalau seandainya Bapak hidup mendengar, waktu itu Bapak hidup di zaman Muhammad lah. Nah ngelihat, ada Nabi, tapi kalah Mesir. Bapak ngakak apa ngebelain Nabi, Pak? Aduh, pada bingung juga nih. Memahami aja pertanyaan ini saya bingung nih. Apalagi mau menjawab. Jadi saya balik nanya lah, gua aja kagak pernah kesurupan lah, kok dia yang kesurupan? Jadi yang Nabi siapa sih? Pertanyaan kan gitu, Pak. Ya makanya, Pak, orang-orang dia kan banyak kesurupan. Kita lihat tuh sering kan di sekolah-sekolah kesurupan massal. Ya Di pesantren. bunga. Ya kan? Makanya kalau Dulu misalnya saya mendapati sekolah, ya saya belum tahu, mungkin ada kali ya, sekolah Katolik apa sekolah Kristen, apa namanya kesurupan massal, saya belum pernah dengar itu, Pak. saya juga nggak pernah dengar. Nah, terus udah begitu lagi. Kalau Muhammad itu roh menghibur atau roh kudus sama sihir goblokan mana? Itu yang gue tanya. Nah, itu pertanyaannya kayak gitu. Kalau lu mau ngemis-ngemis ke sono. Gitu. Oh iya. Pak, Terus, itu kan roh kalau itu Roh Kudus kan itu memberikan karunia mujizat, menyembuhkan, ya kan? Lalu apa yang disembuhkan oleh Baginda dan apa yang dilakukan mujizatnya itu? dia punya humor dia sembuhin orang. Pak, bentar Pak, Adalah, tadi Pak. terus Adalah tadi apa yang katakan, disembuhkan, Pak. Yang namanya Nabi pasti ada lah Pak yang disembuhkan, Pak. Apa yang disembuhkan, Bu? Farjaha yang Hati gatel-gatel. Mengawin janda menyembuhkan. lanjut Benediktus tadi ngangkat tangan. Menyembuhkan. Ayo Ben. Menyembuhkan luka janda-janda hasil rampasan. Ya mu'alimun. Bu Ya, Bulan, tadi Mu'alimun. yang gatal-gatal yang mana tuh yang disembuhkan? Mu'alimun. Gatal-gatal Ayo Ben. mana, Bu? Ayo lanjut Ya. Ben. Wah, ini mau dibahas ini. Kenapa? Anda ngebayangin ini. Pelitian dulu sih Ben. Bu udah Ya Ben dulu. mu'alimun. Kok jadi ketawa terus Bu? Memangnya ada ayat dalam Al-Quran yang menerangkan secara jelas dan terperinci bahwa Roh Kudus adalah Jibril.
Oke, saya jawab ya. Sebenarnya itu tidak ada, hanya penambahan ya dalam kurung. Dalam kurung apa dikatakan yang dikandung oleh Roh Kudus. Apa sih? Ruhu minhu, ya, roh yang daripadanya dalam kurung Jibril. Itu penambahan. Kalau dalam arti yang sesungguhnya itu tidak ada kata Jibril gitu loh. Cuman memang nggak ada. Hanya saja mereka ini kan apa-apa ditambahin hal-hal yang tidak penting, yang tidak ada hubungannya sebenarnya. Banyak hal sih, banyak surah yang ditambahin. Kalau menurut saya gini Bu Dila, Ya. kenapa mereka banyak dikurung-kurungin gitu kan, dalam kurung Muhammad, dalam kurung Jibril, gitu kan. Ya. Saya rasa kalau kurungannya dilepas, itu nanti Muhammad hidup lagi. Gitu. Ayam dong. Jadi suhu mereka ini aneh ya. Mereka mengklaim Roh Kudus adalah Jibril dalam Quran mereka, meskipun tidak ada ayat yang secara eksplisit mengatakan demikian. Begitu ya suhu? Ya. Lalu mereka mengklaim lagi Roh Kudus adalah Muhammad. Betul. Meskipun ayatnya sekali lagi tidak pernah ada. Mereka mungkin bener, mereka mau bikin Tritunggal baru nih. Kalau orang Kristen ada Jesus only, dia mau bikin Muhammad only. Roh Kudus itu Muhammad, Muhammad itu Jibril, Jibril itu Muhammad. Ya, itu tadi dibilang sama Bu Dewi Bulan. Ya itu tadi yang saya maksud. Tritunggal ya? Tritunggal coba. Itu oneness-nya Islam tuh seperti itu. Itu oneness, ini bukan oneness Pentakostalisme ya, ini oneness Asyariah. Iya, oneness Islam, oneness-nya Islam. Muhammad adalah Allah, Muhammad adalah Jibril, Muhammad itu sendiri. Ya boleh tuh. Itu Allah, Jibril, Muhammad sama Roh Kudus. Oh enggak itu semua adalah Muhammad. Jadi itu dia oneness Asyariah. Nanti yang bikin saya Imam Benedictus. Mantap. Kita bikin mazhab baru ya. Mantap. Gitu. Mazhab Nur Muhammad. Syukron. Afwan. Malah jadi lucu-lucu. Memang betul-betul penghibur. Setuju saya sama Pak Panada. Saya terhibur. Ya soalnya gini, waktu hukum Taurat kan masanya sudah berakhir, baru Injil masanya sudah berakhir. Itu Al-Quran. Ternyata saya pikir Al-Quran itu yang terakhir. Ternyata ada yang dibawa oleh Pak Benedictus tuh yang baru. Atau yang Dewi Bulan punya yang lebih baru. Yang paling baru Dewi Bulan. Saya sudah agak usang. Kenapa cari korban jiwa? Dia datang wahyu tiba-tiba. Kalau Dewi Bulan itu cepet dia datang wahyunya. Kalau saya mesti minjem Jibril dulu kan, nanti ngantri Jibrilnya. Sebenarnya WHFM ini luar biasa. Yang bikin kitab ada, yang bikin hadis ada. Kurang apa lagi coba? Saya imam. Imam Benedictus. Apa? Mazhab Al-Benedictus. Ya Bu, kalau saya mah mazhab Nur Muhammad. Saya Muhammad only. Muhammad only. Oh, itu doktrinnya. Jadi mazhabnya Al-Benedictus. Doktrin? Apa sih? Oh, doktrinnya. Apa ya? Ya doktrin ya mungkin ya. Doktrinnya. Doktrin. Doktrinnya Muhammad only. Muhammad only, betul. Jibril adalah Roh Kudus, adalah Muhammad. Gitu. Terus Allah juga Muhammad. Allah juga Muhammad. Muhammad itu adalah Allah. Gitu. Kalau kita Trinwan. Allah, Jibril sama Roh Kudus adalah Muhammad. Oh iya, ini kita brain one. Pokoknya lebih mantap kita. Tar dulu. Guys. Gue jadi bingung. Muhammad adalah Jibril. Berarti yang cekek Muhammad ya dirinya sendiri gitu, Bu ya? Enggak, saya nanya serius. Ibu jangan ketawa, saya nanya serius. Namanya aja mimpi dongeng, Pak. Bisa jadi, mungkin dia mau bunuh diri kali.
Jadi hadis yang mengatakan malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambar anjing, patung, dan bawang putih, ya berarti dirinya sendiri ya Bu ya? Bisa jadi. Makanya itu tadi saya bilang. Di Quran ngomong Roh Kudus itu Jibril, kemudian mereka mengklaim di Alkitab itu Muhammad. Jadi yang mana yang mau mereka percayai? Ataukah kedua-duanya? Atau mungkin bisa jadi Jibril itu adalah Muhammad? Nah itu dia Pak. Yang saya jadi pertanyaan kan begitu. Makanya jangan suka ngeklaim kitab orang. Nah, intinya tuh di situ. Betul. Jangan suka, itulah ya. Jangan suka ngobok-ngobok kitab orang kalau nggak tahu. Nah. Bu, kalau mereka nggak mengemis sudah habis duluan, Bu. Aduh. Betul Pak. Kesian kadang-kadang ya. Dapat ustadz botol lagi. Iya. Ustadz botol kurang anak buahnya. Iya. Cornelius aja mu'alaf pertama di dunia. Kira tahu. Cornelius. Cornelius ini adalah mu'alaf pertama di dunia. Sejak kapan Cornelius ketemu Muhammad? Cornelius von Basten. Ya maksudnya Cornelius kan dia namanya Cornelius kan si Kain Namus. Oh. Iya. Gila. Ya, jadi ya gitu Bu ya, mereka itu kalau ditanya soal kewarasan ya kita sebenarnya perlu pertanyakan Bu. Sebenarnya lu orang waras nggak sih? Makanya saya bilang Muhammad Roh Kudus. Ya, tapi Jibril juga Roh Kudus. Apa Muhammad Jibril itu sama? Kalau beda berantem dong berdua. Yang jadi wasit siapa tuh? Makanya sekarang saya bikin doktrin baru namanya Muhammad Only. Yang pimpin adalah saya sendiri, Imam Al Benedictus. Kok pakai Al? Ya biar kayak orang Islam. Jadi sudah ada kitab terakhir, Pak? Ada kitab, nanti kita bikin aja gampang. Lagi nih orang. Kenapa nggak pakai Khalifah Benedictus saja? Aduh, kalau Khalifah nanti saya banyak perang ya dong, mati syahid nanti. Saya maunya punya istri banyak, hidupnya panjang umur gitu loh. Biar berjimat terus gitu. Terus Pak, ya. Lalu... Ya besok kita deklarasikan deh ya, imam baru ya, imam baru, sanad baru, ya kan? Tunggu Bu, itu gini, Nabi jabatannya imam mana yang lebih tinggi, imam, rasul, atau Nabi? Saya Nabi 27, Nabi 27 ini mewakili Allah sendiri. Kan? Gue bilang juga apa nih, ada Pak Jordan lagi tuh. Pak, telurnya jin udah dihitung Pak. Tahun itu berapa telur jadinya Pak? Iya, tapi sekarang keturunannya sudah berapa sih? Kalau dari sebelum Adam dia sudah ada. Kalau zaman sekarang ini sudah berapa ribu tahun ini? Taruhlah 6.000 tahun. Itu sudah berapa jin yang ada ya sekarang ini? Coba dihitung. Nanti kalau udah dihitung balik lagi sini. Jangan itu, aduh. Yang kita bahas tema ini menarik sekali ini. Gitu loh. Itu ada yang bisa ngitung itu. Ada yang bisa ngitung itu. Itu Bu Fadila dia bisa hitung. Dia sudah sampai makrifat. Jadi dia ngerti cara ngitung jin. Coba ditanya. Oh iya, coba kasih tahu sama. Coba gimana Bu Fadila? Cara ngitung jin gimana? Aisyah angkat tangan. Aisyah kayaknya mau protes tuh. Ayo lo Aisyah protes tuh. Ayo. Aku mau nanya. Tadi kan Kirain mau protes. Aisyah. Mana nih? Khalifah Malik. Ini ada Aisyah Khalifah Malik. Aku mau nanya Bu. Tadi kan singgung si baginda Nabi gitu kan. Mereka baginda Bu. Nanti aku diomelin sama ada orang di sini ngomelin kalau aku bilang dia Mamat. Kalau manggil saya Bu Ginda ya. Oke, aku ini kembali pada pertanyaan. Ini Muslim kan klaim bahwa si
Muhammad atau si Nabi 25 ini, 25 atau 26 ya? Dia diklaim sebagai 25. penghibur gitu kan. Dia diklaim sebagai penghibur. Lah, dari yang ku pelajari, si Baginda ini, si Nabi ini, dia tidak ada menghibur. Membantai iya, membuat orang menangis iya. Ini gimana, Bu? Nggak sesuai Nah, dong tadi dengan klaim dibilang sama yang Pak mereka. Panada, dia menghibur orang kafir. Kita kan tertawa karena cerita-cerita tentang Muhammad, ya kan? Tentang Baginda. Itu hiburan buat kita, gitu loh. Ini Bu, klaim Aisyah, itu tapi Aisyah terjadi kan tadi sudah saya bilang, Baginda itu menghibur wanita-wanita yang farjahannya gatal-gatal. Jadi obat nggak alergi. tahu aku, nggak tahu aku itu kayak gitu, nggak tahu aku. Ibu Dewi, tapi saya salah deh. Waktu dia mengunjungi perempuan yang farjah gatal, kan yang terhibur dia, bukan perempuannya. Berarti dia bukan penghibur, orang dia yang terhibur. Kan ada wanita yang menyerahkan dirinya, kan itu yang gatal-gatal maksud gue gitu. Itu lagi hilaf aja perempuannya. Ya lagi ngarap, mungkin suaminya tidak memuaskan diri, jadi ya mengharapkan Baginda memuaskan dirinya. Gatal-gatal nih Baginda, garuk dong garuk gitu. Dia nggak tahu kali. Baginda suka main iket. Ya Suka Allah. main iket. Astagfirullah. Tapi katanya harus sampai merasakan jusnya, gimana sih? Itu Kalau Nabi suka jusnya nggak iket dirasakan gimana? Aduh. Madu, Gila, jus. barbar kali udah tidur aku barbar nih pembahasan. Enggak, bener. Nabi itu suka diikat-ikat mainnya, nggak percaya. Kemarin itu suhu yang kasih tahu saya. Nih suhu dari tadi diam nih suhu nih. Pelurus, saya ingin bertanya kepada pelurus. Iya, saya Pelurus, baru saya ingin ketemukan bertanya itu kepada nomor pelurus. 171 dulu. Pertanyaan lagi. Aku Nomor masih ada 171. satu pertanyaan lagi nih. Surah An-Nisa Pak, coba dibuka itu. Ya. Di Aisyah, ini anak Rasul soalnya, Pak. Oh iya, silakan. Anak Rasul, istri Rasul, Allah Akbar, sorry. Iya. Aisyah, Rasul suka mainin diikat-ikat kan? Gak tahu. Pelurus, Nih, gini. pelurus. Bu Fadila, tadi ini kan jadi satu bahan polemik atau bahannya kita ini cuci kambing atau telanjangin kambing juga di sini karena ada kambing yang ngotot bilang bahwa di dalam Alkitab itu ada Ka'bah. Ini tadi Ibu udah jelasin ya. Untuk benar-benar taboknya secara singkat biar dia langsung pasti satu kali tabok itu dia nggak bisa bicara lagi. Caranya gimana sih Bu? Tabok pakai ayat apa sih Bu? Aku mau tahu Gimana ya? Namanya orang gak tahu malu. Gimana? Gak tahu malu sudah dibilang, bahkan sesama mereka sendiri dia udah dibilang. Udah dikasih tahu. Bahkan banyak loh yang gak suka sama dia. Tetap aja, kan ada yang bayar. Terus cari Alkitab yang cocok logi dengan Islam. Ya terus, ada yang bayar, ada yang sokong. Oh gimana coba? Astagfirullah. Jadi tadi itu Bu Fadila, Ya. yang dibilang sama Sis Aisyah itu beneran Bu. Barusan tadi Bu, saya mau baru dengar ada istilah Betel. Ka'bah itu Betel. Coba. Iya itu, makanya saya itu dari mana gitu loh. Kalau memang masjid mana? Yang pakai nama Al Betel. Emang masjid udah jadi GBI ya sekarang ya? Masjid Betel Indonesia gitu. Nah itu. Banget. Jadi MBI berarti ya. Masjid Betel Indonesia. Ya itu Bu. Takbir. Sherlock sini, Sherlock open cam. Takbir. Astagfirullah. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Pelurus, saya tadi sudah lewat tadi. Tapi saya bertanya kembali nih. Bagaimana cara mengetahui Pak Pelurus
bahwa dia itu sementara gatal-gatal. Mengetahui dia gatal-gatal gimana caranya? Tuh garuknya coba. Nah, sekarang gini, kan kita ceritanya menghibur kan. Nah, supaya kita tahu tidak salah menghibur, kan kita tahu oh ini yang perlu digaruk. Ciri-ciri yang ingin digaruk seperti apa? Contohnya dia di kamar mandi ngoles-ngolesin itu, meruncingkan alatnya. Itu penghibur. Yang akan dihibur, itu Pak. hibur. Kalau yang masih kecil sociologi mesti kayak pakai sujen gitu. Oh Itu iya, dia Bu. penghibur, yang akan dihibur. Yang akan dihibur gimana cara melihat bahwa dia Lu sudah orang ini gatal-gatal. orang tua dua berantem dulu nih. Kasih yang muda ngomong, kenapa yang tua berantem dulu? Bu Fadila, mau nanya Bu Fadila. Bu. Ya Pak. Itu kan yang muncul di Gua Hira itu sebenarnya kan nggak pernah ngaku namanya Jibril kan Bu ya? Enggak, cuman memang setiap wahyu yang datang kan lewatnya Jibril. Terus itu Muhammad tahu dari mana itu namanya Jibril? Emang pernah ngopi bareng? Tanya sama Pak Sang Pelurus, mungkin Pak Sang Pelurus tahu. Gimana tuh Bro? Apa pernah ngopi bareng dia sama Jibril? Iya, soalnya sudah Jibril aja nggak dia muat tahu masuk apalagi di yang gua. itu. Jibril masuk di dalam gua itu dibrodolin satu-satu sayapnya. Jam-jam itu berjam-jam dia. 600 sayap gitu Pak dibrodoli. Iya, satu-satu dicabutin gitu. Bisa puluhan hari itu di situ. Yang betul Cuma itu, nongkrong dia. yang betul itu Nabi Muhammad mengantarkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad Roh Kudus adalah Jibril. Yang mengantar Jibril berarti Nabi Muhammad mengantarkan Muhammad. Yang betul Muhammad gitu. Kuat bentar saya kan lagi main jadi orang gila lu saya lihat ya. imam mazhab Muhammad only gitu jadinya. Oh, doktrinnya Muhammad only. Iya Muhammad Padahal only. Pak Pelurus pernah bilangin loh, makelar. Apa tuh? Bener, makelar. Itu makelarnya Allah. Itu jadinya Muhammad mengantar wahyu kepada Muhammad. Itu harap diimani ya. Kalau nggak imani, dikelipakin sama Pak Ustadz. Oh, tumben. Biasanya halal darah kafir. Tumben beda. Ya memang betul, karena kalau saya lihat ya dari alur pemikirannya ini, dari apa yang dia katakan tadi, ternyata malaikat bernama Muhammad kemudian mewahyukan kepada manusia yang bernama Muhammad gitu. Itu namanya Muhammad only. Jadi itu paham yang dipupuk oleh saya barusan. Ya, jadi saya pernah dengar nih ada orang diskusi begini Pak Benediktus. Ya, jadi Nur Muhammad mengutus si Jibril, yaitu rohnya Muhammad, turun ke bumi ketemu manusia Muhammad. Tuh. Bingung kan? Siapa? Emang Nur Muhammad siapa? Sampai bisa mengutus. Muhammad juga. Yang diserupakan itu. Makanya yang bisa mengutus hanya Allah. Nur Muhammad bisa mengutus. Berarti Nur Muhammad adalah Allah. Allah, Jibril, Muhammad sebenarnya satu. Itulah doktrin saya Muhammad only. Sesuai dengan Quran. Jadi kami itu maksudnya tiga-tiganya Muhammad gitu. Iya. Makanya kalau punya Nabi jangan agak-agak gimana. Waduh, barakah dong kalau kayak begitu. Berkele. Pak. Gini, saya ingin bertanya kepada Bapak, kalau Bapak menerbitkan sebuah kitab suci baru, namanya apa? Kitabnya itu tunggu dulu, belum selesai nih. Jadi nama kitabnya apa? Kemudian di surat berapa namanya Pak? Kemudian pasalnya berapa, ayatnya berapa, supaya ketika Bapak menerbitkan buku baru itu saya sudah tahu, oh terdapat di surah ini, pasal ini, ayat ini. Gitu loh, kalau saya dapat bukunya itu. Itu turunnya tergantung Pak.
Turunin tergantung kondisi saya. Kalau saya lagi butuh kepepet, nanti saya turunin ayat gitu aja. Nama suratnya apa nantinya? Kira-kira Bapak-bapak, ibu-ibu, itu si anak kecil Aisyah suruh cuci kaki dulu tuh, suruh bobo. Ini percakapan 21 ke atas. Ya nanti kalau Kita masih anak-anak, tolong Aisyah, kau cuci Ya kaki. itu Aisyah Zainab, bobo, ya. Aisyah Zainab binti Jas. Oh. Aduh. Ntar kamu pada cantengin semua loh Aisyah. 2 bulan. Aisyah 2 bulan. cantengin Pak semua Bene. ntar kamu. Pak Bene, aku mau nanya. Kok Pak mau Bene. pakai nama Aisyah? Kan dia kesian. Masih di bawah umur udah jebol. Ngapain lu pakai namanya? Iya, di bawah umur daripada si... Iya. Pak, aku mau nanya Pak Ben. Pak Ben. Nanya sama Suhu. Kan yang pembawa materi Suhu. Saya cuma bercanda doang di sini. Tadi aku denger statement dari Bapak. Aku mau nanya. Tuh dia mau nanya no. Aku mau nanya. Apa? Aku mau nanya. Tadi kan Bapak bilang ayat akan turun sesuai kebutuhan Bapak lah. Ceritanya kok sama dengan cerita dongeng yang ku baca tadi siang dan kemarin. Bapak saudara kembarnya. Oh bukan. Oh. Itulah kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelum saya. Itu harus diimani. Gitu yang betul. Tapi penyempurna nanti yang turun sama saya nanti. Itu yang paling penyempurnakan gitu. Enggak, Pak. Saya usul Imam saya usul. Nama kitabnya Al-Iqtus aja lah. Al-Iqtus. Jangan suhu. Kalau Al-Iqtus mesti bener isinya suhu. Iqtus Oh kan. gitu. Oh ya nggak jadi. Mesti bener. Gimana kalau namanya Al-Hafiz? Oh jangan, itu apa lagi? Oh jangan. Al-Qadir aja, Al-Qadir. Al-Qadir. Kenapa nggak namanya Al-Kafir? Loh, salah ini. Di kitab lama ada nama yang binatang-binatang. Oh, kita nama tumbuh-tumbuhannya di mana? Oh, pakai kitab aja. jangkrik gitu loh. Yang nggak ada ditambahin aja, ada jangkrik gitu kan. Kan udah ada kitab semut. Kitab jangkrik. Ya, jangan. Ayam. Nama-nama Ya. nama hewan yang babi. dipakai. Kita babi mau tuh, babi paling enak. Babi, kita babi. Jangan babi. Nama-nama hewan sudah dipakai. Jadi kita pakai nama-nama tanaman aja ya, teman-teman ya. Kita buka dengan surah pertama Al-Kurma. Gimana? Kenapa nggak singkong aja kok korma sih, jauh amat. Biar kayak Kan orang Indonesia makannya singkong. Kok jadi korma? Lu jangan ke Arab-Araban lah. karena Nabi Isa lahir di pohon kurma itu. Di sampulnya yang bagus tuh ganol. 30. Jadi gandul. Gombel, gandul. Ganol. 30. Aduh, gombal gambul lah. Wah, ini gara-gara topiknya Budila nih, jadi kemana-mana nih. Budila kok bertanggung jawab ya. Budila mau nanya satu lagi Budila. Gara-gara penghibur ini tadi loh. Iya, penghibur nih. Bikin masalah aja belum penghibur ah. Ya bro. Bu, mau nanya dong. Bu, dalam sejarah Islam sebenarnya nama Isa itu asalnya dari mana sih? Sejarah Islam. Nama Isa itu sejarah Islam ada sih mengatakan bahwa itu dari orang-orang Syria, Pak. Orang-orang Syria kan logatnya itu kan tidak sama. Syria, Arab, Maroko itu satu logat. Kalau sudah sama Mesir, Libanon, Libya itu beda. Jadi mereka menyebutkan Isa itu ya Isa dulu. Tapi kemudian berkembangnya zaman, berkembangnya bahasa, berkembangnya logat, akhirnya jadi satu, Yesus Al-Masih. Jadi mereka ke situ ininya, Ini ada nanya di chat,
Bu Fadilah mau nanya, benarkah dalam Quran surat 88 ayat 22 terdapat kesalahan ejaan? Lasta alaihim bimusoitir, seharusnya huruf short dieja dengan huruf shin. Gimana tuh, Bu? Nanti Bu, 2 minggu ke depan saya akan membahas masalah kesalahan penulisan di dalam Al-Quran. Itu nanti Oke, akan minggu dibahas. depan ya. Enggak, minggu depan, teman-teman ya. minggu depan saya mau bahas tentang tauhid dan apa namanya tauhid Mantap. alat tasawuf. Tapi saya mintanya tidak di-live-kan Bu, jadi internal aja. Kurang rame dong. Apa maksudnya ya orang-orang WFM jangan di YouTube kan Bu? Iya, kurang rame. Justru di live chat itu rame banget. Jangan Bu, jangan. Udah ketawa-ketawa. Jangan. Kalau minggu Jadi, depan oke. ini. Jadi teman-teman di live chat minggu depan jam Masuk. 21 jangan lupa ya Zoom Masuk. WFM jam 21. Karena nggak akan di live-kan di YouTube. Kalau ketinggalan salah sendiri, ya. Kalau Ya, ketinggalan masalah masih penulisan juga minggu depannya lagi saya mau bahas Bu. Kesalahan penulisan banyak sih. Termasuk kesalahan kata-kata ya, Fadilah. Bu ya. Betul. Misalnya, kesalahan yang konyol. Batu punya perasaan. Jadi kalau kita lewat depan kita ada batu, permisi batu, saya lewat dulu. Gitu. Sayang gitu Pak. Loh, ini memang iya. Ini nggak percaya loh. Bu Fadilah. Ya Pak Arya. Tadi Ibu bilang, kalau saya mah takut salah, mohon dikoreksi. Justru kisah Rasul ini 24 ayat 5 telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekecauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Ibu, ini mah justru menciduk, Bu. Menangkap basah, Bu, kebohongan itu. Membongkar kepalsuan justru. Bahwa Jadi apa? mereka selama ini suka menyamakan Nasrani dengan Kristen, Bu. Dan Iya kan? orang Kristen mengamini, itu yang masalah Pak. Kau coba kalau orang Kristen mengamini. Iya. Mulai sekarang mah memang gitu benar ya Bu ya Fadilah ya dan teman-teman yang lain. Kudu mulai dibiasain ya. Kita jangan sering apa ya ini ya. Ya sering kita sosialisasi gitu ke semua saudara-saudari simak kita. Iya, saya pun kadang kasih seminar apa segala macam itu harus ditegaskan. Karena di Timur Tengah nggak pernah bilang Kristen itu Nasoro atau Nasyriyin atau Nasrani, nggak pernah. Benar, Al-Masihiyun tetap. Iya. Saya saksinya banyak waktu itu Pak Sampenggugat mungkin ada juga pas di Pak Bomom itu. Pak Rene juga ada bawa temennya malah. Itu saya ngomong Al-Masihiyun, dia langsung ngerti. Dia tanya kamu apa? Saya bilang saya Al-Masihiyun, dia langsung ngerti. Tapi kalau mungkin saya bilang Nasoro, dia nggak ngerti malahan. Nanti coba Ben bisa tanya sama Abuna kan. Tanya bahasa Arabnya untuk orang Kristen itu apa? Nggak pernah ada Nasoro. Al-Masihiyun kan. Nah, orang Kristen ini yang harus belajar membiasakan, maka saya bilang tadi membiasakan diri, membiasakan telinganya, membiasakan mindsetnya ini bahwa kita Kristen, bukan Nasrani. Harus biasa, telinga kita juga harus biasa. Nah, ini sang makasuku nih. Oh ya, Orang gua baru. Halo, shalom, assalamualaikum, Bu Fadilah. Assalamualaikum, shalom, alaikum, Bu Sofi. Apa? Baru dengar. Pokoknya yang begini-begini cuma ada di WAFM deh. Mau nanya dong, Tuan Guruku.
Oh, tolong jangan, Bu. Apa kita kelurahan, Bu? Nggak ada, Bu. Desa Monika. Berarti berarti kita mesti menyadarkan orang Kristen bahwa kita bukan Nasrani, betul? Karena banyak sekali orang-orang Kristen mengatakan, iya kami ini orang Nasrani. Jadi ada banyak kesalahpahaman nih, Tuan Guruku. Gimana nih? Ya itu saya bilang tadi, harus mulai dari sekarang. Saya pun dulu awal-awal begitu, Bu Mahaguru. Jadi Bu Mahaguru. Kalau yang ngaku-ngaku, iya kami ini Nasrani, suruh pindah ke Arab aja. Bagian pinggiran, dekat-dekat Yaman. Iya, tapi masih banyak sekali loh tuan-tuan guruku di sini. Betul. Iya, jadi kita memang harus edukasi mereka ya. Itulah yang kami coba Apologet Indonesia. Kita ini bukan Nasrani, kita ini Masiahi. Jadi kita ini pengikut Al-Masih. Pengikut Kristus, Kristen. Benar banget. Iya, jadi sudah harus membiasakan diri, telinga, mindset kita bahwa kita Kristen gitu loh. Itu harus dari kita sendiri memberikan edukasi. Sama dengan Tuhan kita sama, Tuhan kita satu. Itu juga, Bu, bahkan seorang dokter. Betul, Tuan Guruku. Jadi ini banyak sekali nih, bahkan di sini istilahnya ketua sinode loh. Majelis-majelis sinode yang masih mengatakan kita menyembah Tuhan yang sama. Tuhan negeri Mekah. Nah, itu harus gimana nih Tuan Guruku menghadapinya? Ya, saya bilang, tanya dulu, mereka percaya Yesus Tuhan nggak? Atau Ibu atau Bapak mungkin tidak percaya Yesus Tuhan Yesus. Kalau tidak percaya Tuhan Yesus tapi percaya Allah SWT, ya silakan. Berarti Tuhan kalian sama. Masalahnya mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Berarti Tuhannya beda. Kan begitu. Saya bahkan bertemu dengan seorang ketua STT. Waktu itu di luar kota ya. Dia seorang doktor. Sudah mau ngambil profesor. Mengatakan Tuhan kita sama, Tuhan kita satu. Sejak kapan Tuhan kita sama? Nggak pernah sama. Yes, setuju nggak sama. Jadi hal-hal kayak gini harus diberikan edukasi kepada mereka. Kalau sama ya, berarti mereka harus mempercayai Tuhan yang sama dengan kita. Ini jadi masalah. Jadi memang harus mulai dari sekarang. Isa dan Yesus itu sama. Ya kalau Isa yang sesuai dengan Alkitab kita, sejarahnya, nasabnya, kemudian secara kelahiran dan segala macamnya sama persis, oke. Tetapi kalau Isa yang di Al-Quran, ya itu bukan Isa yang sama dengan Isa Yesus kita. Selesai urusan. Nah, edukasi ini harus digencarkan, Bu. Betul. Jadi ketua STT udah mau ngambil gelar apa tadi? Profesor. Iya, profesor. Masih menganggap Allah SWT dengan Allah Israel sama. Lah itu dia. Berat. Iya, gua rasa itu generasi micin, Bu. Kebanyakan makan micin. Enggak. STT emang nggak mempelajari. Sang penggugat, Tuan Guruku sang penggugat, itu STT tidak belajar memang. Gitu. Ya, makanya STT mesti belajar sama kita. Iya kan? Nah, jadi oke, saya mau kasih tahu Anda ya bahwa iya, Tuan Guruku sang penggugat. Jadi sekalipun namanya sama, belum tentu itu menunjuk person yang sama. Contoh kalau kita di sini ya, kita bilang, do you know Jesus? Kau kenal Jesus nggak? Mereka, oh ya, I know Jesus. Jesus and me, we are best friend. Tapi yang mereka maksudkan, Jesus from Nazareth? Mereka mengatakan apa? No, Jesus from Mexico. Nah, even di sini kita tinggal ada satu pastor yang tinggal numpang di rumahnya Jesus, you know. Karena di sini banyak sekali Jesus from Mexico. Ya, jadi even itu nama yang sama, kalau kau tidak mengenal Yesus yang benar, kau kenal cuma Jesus Garcia, Jesus Lopez, Jesus dari Meksiko, kau tidak akan diselamatkan, teman-teman. Ya, sama seperti Isa, keberatan kita bukan di namanya, keberatan kita adalah di personilnya, di karakternya. Nah, mereka mencoba membodohi orang Amerika, orang Britain, karena mereka nggak baca Alkitab. Ya, mereka pikir tokoh Isa yang mereka sebutkan di dalam Quran bahasa Inggris disebut Jesus Christ, itu mereka pikir sama. No, it's not the same. Ya, Jesus yang ada di dalam Quran keponakan Musa dan Harun, kakeknya namanya Imran. Baca dong surah An-Nisa 153 sampai 157. Apa katanya di situ Gurunda sang penggugat? An-Nisa 153 157.
Jesus yang adalah keponakan Musa dan Harun itu dibunuh oleh orang Israel zaman Musa. It's not the same Jesus. Itu Jesus from Mexico. Tapi gini Bu ya, jadi ketahuan sekali bahwa yang menulisnya itu orang yang bingung dengan sejarah. Ya. Ya. Seperti kemarin juga waktu offline ada tuh satu Bu. Saya tanya, mana yang duluan, Musa atau Abraham? Dia bilang duluan Musa, Bu. Musa duluan ada baru Abraham. Coba bayangkan, ada Musa duluan orang ada kayak baru begitu. Abraham, iya. Bahkan yang membunuh si Yesus ini adalah Raja Daud loh. Nah, Di lebih bingung lagi tuh. Tafsir Tabari. Pusing nggak lu? Jadi Daud, jadi nih Musa, Harun, Imran, Yesus, Daud, sama Zakaria hidup sejaman. Pusing nggak lu? Oh, Pak Jordan, itu headset diperbaiki dulu Pak Jordan. Makanya saya bilang, teman-temanku Kristen dan tuan-tuan guruku di sini, kalau Anda tidak start to teach your children about the Quran, to teach your children siapa itu Muhammad, and especially to teach your children about the Bible and the Torah, generasi ke depan kita akan lose lot. Karena mereka mengatakan, oh ya kita menyembah Tuhan yang sama. Kristen agama yang tidak disiplin, kita cuma ke gereja seminggu sekali ibadah. Kalau di Muslim sehari ibadah 5 kali. Coba bayangin gereja Kristen Ortodoks sholat berapa kali sehari. Ya kan? Bu Sofi, di sini. Bu Sofi nih, yang perlu kita perbaiki nih itu tentang kalender ini. Sebab bagi kami, contohnya saya Kristen masih kecil yang tidak tahu tentang Al-Quran dan Muslim, saya terkecoh dengan kalender yang sekarang kita pakai ini karena dia memakai wafatnya Isa Al-Masih, lahirnya Isa Al-Masih. Dan kami orang Kristen yang awam dengan Al-Quran, Islam, Muslim, kami anggap bahwa ternyata Tuhan kami dan Tuhan mereka itu sama. Jadi gimana caranya jadi kita Isa Al-Masih supaya... juga Yesus gitu ya? Iya, jadi gimana caranya ketika membahas tentang Al-Quran dan Al-Kitab ternyata berbeda. Supaya nantinya pemerintah akan bisa memberikan sebuah solusi supaya kita jangan salah paham lagi. Itu akan berdampak kepada daerah Kristen, ya apalagi yang seperti saya dulu yang awam tidak tahu Al-Quran. Jadi, itu yang strategi mereka memualafkan adalah menyamakan Isa dengan Yesus. Kalian lihat Donditan ya, Agustan semua. Oh, yang mengatakan Isa bukan Yesus itu keliru. Lo baca dong Al-Quran. Isa itu ibunya namanya si Miriam, saudaranya perempuan Harun, anaknya si Imran. Huh? Baca dong surah An-Nisa 153 sampai 157 dibunuh pada zaman Musa. Apakah Anda nggak bisa baca? Hey, you're not illiterate, right? Kok nggak buta huruf kan? Bisa baca dong. Baca in the Quran. Pelajari baik-baik. Sof, bukannya mereka nggak bisa baca. Mereka baca, Sof, tiap hari. Itu di musola tiap baca Quran tiap hari. Gue ngaji juga dulu tiap hari, Sof. Sampai katam loh. Masalahnya, gue kagak ngerti apa yang gue baca, Sof. Ya sama kayak mereka juga begitu. 90% mereka nggak ngerti apa yang mereka baca, Sof. Dan 80% mereka nggak tahu sama sekali mengenai huruf-huruf Quran itu kagak tahu. Itu, Sof. Oh, gitu ya. Jadi nggak ngerti ya makanya artinya mereka tuh apa ya? Bego. 100% bego, Sof. Karena gue juga dulu begitu. Sekarang waktu gue masuk NII, gue disuruh baca artinya, bukan Arabnya. Waktu gue baca Arabnya, gue kagak boleh. Kamu baca artinya, karena kamu nggak ngerti apa yang kamu baca. Jadi orang-orang yang di NII itu jauh lebih cerdas daripada Islam-Islam yang biasa. Karena kita disuruh mengerti, baca itu bawahnya. Kita waktu di NII, kalau sholat artinya, jangan sholat Arabnya. Digituin. Jadi justru ketika ngerti artinya murtad ya? Murtad gua. Nah, tapi bagaimana dengan orang-orang Kristen nih? Yang mereka convert to become a Muslims. Yang mereka mengatakan Yesus Islam, Yesus Muslim. Bahkan karena mereka nggak baca Alkitab, itu aja.
Nah, Ahmad Kaing-Kaing beberapa hari yang lalu membuat satu video, Yesus itu ke rukun Yamani, coba bayangin. Yesus ke rukun Yamani. Ke rukun Yamani. Wah, berani banget. Lihat nggak videonya? Lihat nggak videonya? Nah, bagaimana mungkin orang yang katanya si Ahmad Christoffel ini, yang katanya sekolah ke Haifa Israel, nginepnya di Torino, sekolah di Italia, nginepnya di Torino, sekolahnya di Vatikan, gue juga bingung tuh, katanya 7 jam perjalanan, jadi tiap kali sekolahnya 7 jam perjalanan. Pantesan ya, mungkin otaknya agak-agak hilang begitu setengah perjalanan. Ahmad Kaing-Kaing ini menyatakan Yesus itu adalah cucunya si Imron. Orang Lewi, bayangin. Yang lahir di bawah pohon kurma. Nah, bagaimana orang kalau kita tidak mulai apologetika dari sekarang, kita akan menghasilkan Ahmad Kaing-Kaing yang lain, teman-teman. Mau nggak kita menghasilkan Ahmad Kaing-Kaing dan Agustan Kaing-Kaing lainnya? Iya. Nggak mau kan? Parah. So start to educate your children. Ya. Musa Kayak berkata, banget dia, Bu. ajarkanlah Torah ini kepada anak-anakmu. Ketika bangun tidur, ajarkan Taurat. Ketika dalam perjalanan, ajarkan Taurat. Ketika engkau berbaring, diajarin Taurat anak-anaknya. Ketika engkau mau tidur, ajarin anak-anakmu Taurat. Sebagaimana mereka bisa mengerti firman Tuhan. Kalau kita nggak mengajarkannya kepada generasi mendatang, mungkin Anda tenang-tenang, anak gue nggak apa-apa, masih ke gereja. Tapi ke gereja, kalian tahu ya, ada banyak orang ke gereja hatinya tidak percaya Tuhan. Ada banyak orang ateis masuk ke dalam gereja. Kalau nggak percaya Anda ke TikTok. Ada banyak orang Kristen, they still call themselves a Christian, never go to church. Mereka menganggap dirinya, ini generasi kita loh teman-teman. Kalau nggak percaya Anda ke TikTok. Makanya kalian harus buka jam yang seperti ini karena punya ke TikTok. Anda akan lihat ada banyak jenis orang-orang Kristen di sana. Ya. Ada banyak orang. Tadi itu si Kaing-Kaing Namus-Namus kan ngomongin soal Torino kan? Dia tinggalnya ya kan, Torino kan. Di tempat gue juga ada Torino. Lu mau gue unjukin tempat gue ada Torino nih. Nih, dia tinggalnya share screen. Torino, sekolahnya di Vatikan. Iya, ini makanya nih gue tunjukin Torino gue nih. Ya. Nih, di tempat gue ini juga ada Torino. Tuh kan, Torino Parkway, ya kan? Torino semua ini, Torino Parkway, Northeast Torino Parkway, East Torino Parkway, Torino Parkway. Ini ada juga Torino. Itu kan gue masuk ke image. Kalau gue masuk ke all, tuh banyak kan? Northeast Torino Parkway, apaan sih ah? Jangan-jangan di Torino yang mana tuh dia? Makanya bingung kan Torino yang mana yang dia maksud. Torino gitu. Italia. Kali aja Torino deket-deket Cibaduyut kan, who knows kan? Torino di Italia kuliahnya kan, di kali aja tinggal di Torino Torino di Israel gitu maksudnya. Deket rumah temen komnya namanya Tarno. Enggak. Sekarang aku tanya, ada nggak sih jurusan teologi sekolah jurusan ini liturgi? Tata cara liturgi, ekaristi itu loh. Ada nggak sekolah jurusan liturgi? Ada Islam. Ada Islam. Cuman agama Islam yang punya itu. Gitu. Baca salah aja nggak lulus kan? Si Allah nggak kedengeran kalau baca salah. Cuman ada di Islam. Gitu sih. Gitu. Ya, jadi kita apologetika juga harus mulai seperti yang Tuan Guruku Fadilah. Jangan asing dengan bahasa Ibrani, jangan asing dengan bahasa Arab, ya. Gitu, jangan. Saya ngajar di beberapa gereja, orang bengong, itu tulisan apa, Bu Sofi? Oh, itu bahasa Yunani. Oh, apa itu? Lah, ini tulisan asli Alkitab kita, Perjanjian Baru. Oh. Jadi orang-orang Kristen asing dengan bahasa Ibrani, dengan bahasa Yunani, betul? Jadi kita harus ada banyak PR yang kita kejar, dan apologetika ini adalah satu bidang yang sangat-sangat luar biasa ya. Ya, Tuhan akan memakai kendaraan ini di akhir zaman ini. I do believe ya. Salah satunya adalah apologetika. Ya, menjelang dia datang kedua kali. Waktu kita sudah nggak banyak. Waktu kita sudah nggak banyak, teman. Ada banyak gereja-gereja yang perlu diperbaiki di dalam apologetika. Bahkan ada banyak saya ngajar di sini. Mereka belum pernah mendengar kata apologetika. Bayangin. Never heard.
Mereka nggak pernah dengar apa itu apologetika. Riset Masalahnya sob, gereja-gereja ini masih anti dengan yang namanya apologetika. Mereka kalau jangankan apologetika ya, mereka dengar nama WAFM aja udah gemeteran. Jangan masuk WAFM, ntar kamu jadi apologetik. Gitu kan. Jangan masuk WAFM, ntar kamu dikejar-kejar polisi, ntar kamu masuk penjara. Begitu tuh. Nama WAFM itu udah begitu, sob. Iya, buat saya Udah nggak ngeri masalah. dengar nama WAFM. Ya, buat saya nggak masalah, tapi you will suffer, ya. Generasi Anda kalau nanti ada anak Anda ya jadi mualaf, ya. Kemudian seperti si Dan Cemumek, kemudian seperti si siapa itu yang dimualafkan itu, jangan salahkan. Kenapa? Because you don't teach them. Ya, bahkan Dan Cemumek itu kelas pendeta mengatakan sekarang saya dibaptis dari 5 kali, bayangin. Jadi dia tidak tahu apa itu arti baptisan, teman-teman. Seorang pendeta tidak tahu artinya baptisan dan dia pikir itu seperti wudhu. Ya, jadi jangan sangka misalnya Anda di Manado, we are all Christians. We worship God every day. We worship God on the mall, on the church. Jangan Anda berpikir kantong Anda kekristenan itu sasaran penghijauan di Indonesia. Hey Manado, wake up. Papua, wake up. Kalau Anda Papua, Anda tidak mulai dari sekarang untuk mengajarkan anak-anak Anda apologetika, the next generation you will lose them. Kamu akan kehilangan mereka. Mereka akan beli banyak properti termasuk di sini. And then they convert to become an Islamic center. Huh? Can you believe it? Mereka memaksa untuk meminta tanah di Medan. Ya, ini baru saja kita punya opung di sini pulang ke Indonesia. Why? Karena tanahnya di Indonesia dipaksa untuk dijual kepada Islamic Center, mau dijadikan Islamic Center di Medan. They want Medan to become a pusat center daripada Islam. And kalian gereja don't wake up. Gereja masih tenang-tenang, santai-santai saja. Yang penting kita bisa makan babi rica di sini. Wake up. Gereja masih ribut soal perpuluhan. Ya, mereka masih ribut soal perpuluhan, masih ribut soal rebutan jemaat. Iya, gereja stop ribut perpecahan hal nggak penting. Ribut urusan siapa mau jadi ketua, siapa mau jadi pendeta ini, siapa mau jadi ketua sinode. Anda meributkan hal-hal duniawi, remeh-temeh. Anda membangun kerajaan Anda sendiri. I still remember my pastor said, dia katakan kita tidak membangun kerajaan kita sendiri as a church. Kita membangun Injil kerajaan surga. Injil kerajaan Allah yang kita bangun. Jadi satu gereja dengan gereja lainnya harus helping each other. Kalau gereja helping each other, kita bersatu. Siapa yang dapat melawan kita? Kalau gereja ribut sendiri, repot teman-teman. Sedangkan mereka sudah beli tanah di sini, jadikan pusat Islamic Center. They want to convert ya doditan lainnya. Mereka mau convert orang-orang Cina lainnya to become a Muslim like them. Wake up. Kapan Anda itu sadar, gereja? Makanya gue bingung. Kenapa nggak banyak pendeta-pendeta yang belajar masuk ke WFM untuk belajar apologetika? Ya, di sini memang sudah banyak beberapa pendeta yang bergabung di WFM belajar apologetika. Saya sangat menghargai mereka. Nah, mana ini pendeta-pendeta lainnya yang mau belajar apologetika di WFM? Pendeta besar tidak ada yang mau. Philip Pantova, Gilbert Domindong, in the name of the tolerancy. They don't want to touch Islam. Kalau saya mereka cari aman rata-rata. Bu Sofi, satu cari aman. Kedua, mereka alergi. Betul. Alergi dengan apologetika. Kemudian mereka merasa gua kan Kristen dari lahir. Gua lebih pinter dari elu. Gua kan sudah pendeta. Banyak yang seperti itu, nggak sedikit. Dan saya pernah ke pelosok-pelosok, kemudian ke kantong-kantong yang dulu kantong Kristen, sekarang menjadi kantong mualaf, ya. Sudah pernah saya datang. Ya. Kemudian, tahu nggak Bu Sofi, jawaban mereka, Sang Maha Suhu, jawaban para pendeta, biarin aja.
lakum dinukum waliyadin. Erhamna ya Allah. Masya Allah, saya bilang, hah? Pendeta bilang lakum dinukum waliyadin. Lah, terus kamu disuruh Tuhan, gak usahkan jaga jemaat. Suruh Tuhan pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah. Ya kan? Jangankan pergi, jaga jemaat aja gak bisa. Jadi gini para pendeta-pendeta ya yang terhormat, gereja-gereja yang terkenal di Indonesia, GBI Church especially. Ya, I'm from the Bethany. I'm from Bethany Church. Saya mau Anda bukan hanya perpuluhan Anda yang triliunan. Ya. Saya lahir baru di Bethany Church. Saya mau kasih Anda satu kritikan. Jangan nyaman dan aman. Ya. Jangan nyaman dan aman dengan duit yang begitu berlimpah you in Indonesia. I know the Bethany Church is very rich. Ya, I'm a part of it. Ya, dan gereja-gereja yang kaya dengan perpuluhan yang triliunan dengan jumlahnya besar. Kalau Anda gunakan dana itu untuk membuat Islamic Study Center, buat kita kristolog, para ahli-ahli Alkitab, para ahli apologet, betapa luar biasanya penginjilan atas Indonesia. Tapi Anda ribut dengan siapa yang bisa menguasai uang itu. Ya, jadi saya mau Anda sebagai gereja sadar, mulai sadar sesadar-sadarnya. Generasi kita kalau tidak akan terhilang. Percepatan mereka mengislamkan Eropa, ya sekarang 9 mayor, 9 wali kota di Inggris itu sudah muslim. Apakah kita mau itu terjadi? Apakah kita mau kebodohan yang terjadi di Amerika juga, di Eropa juga? Kalau gereja-gereja di Amerika tidak sadar, gereja-gereja di Indonesia tidak sadar, sudah dijadikan Islamic Center, dan kita tidak membuka, Anda tidak mendukung pelayanan WAFM, ya duit Anda malah Anda serahkan kemana-mana, bukannya untuk mendukung pelayanan-pelayanan misionaris, pelayanan gereja-gereja untuk mendukung percepatan, ya supaya Injil ini diberitakan ke segala bangsa. Wah, saya nggak tahu lagi saya harus ngomong apa. Ya, gereja punya banyak source tapi sangat pelit, nggak mau keluarin untuk misi dan penginjilan. Ya, aku nggak tahu mereka keluarin untuk bikin gedung-gedung mewah. Gedung makin besar, berhektar-hektar, gedungnya makin gede. Tapi lihat isinya teman-teman, kualitas daripada manusianya, kualitas daripada orang Kristennya. They don't care about penginjilan because they are nyaman. Ketika saya mengatakan ini dengan teman-teman, mereka nyaman dengan kita belajar aja deh Alkitab kita. Because they don't have the heart. Mereka nggak punya hati untuk melihat orang-orang masuk dalam kerajaan surga. Mereka nggak punya hati untuk melihat orang-orang yang terhilang untuk menginjili mereka. Mereka nggak punya guts, nggak punya keberanian untuk menginjil. Dan lebih parah, nggak punya hati untuk menjangkau orang-orang yang terhilang. Anda tahu begitu Anda masuk Islam itu pasti masuk neraka, teman-teman, sesuai surah Maryam 71. Anda tahu Islam itu mengajarkan Injil yang berbeda, Yesus yang lain. 2 Korintus 11 ayat 4. Bagaimana mungkin Anda bisa membiarkan jemaatmu hilang terlepas dari gereja, dan engkau santai di pinggir pantai, makan satai, dicampur petai, melihat cewek yang bohai. Begini ya teman-teman yang ada di live chat, teman-teman yang ada di live chat juga teman-teman di sini. Kalau memang Anda tidak punya kemampuan untuk berapologetik, ya seperti kita yang ada di sini, seperti Bu Sofi, gurunda-gurunda kita di sini, paling tidak kalian support kita WAFM. Karena di sini banyak sekali apologet muda yang masih membutuhkan dana. Mereka menginjili dengan handphone yang pas-pasan. Ya, kita masih membutuhkan laptop, masih membutuhkan handphone untuk teman-teman kita apologet muda. Bukan untuk saya. Jadi kalau ada yang menuduh saya makan duit donasi, kalian bisa datang ke rumah saya. Itu aja. Baik, Bulin. Aku mau menyampaikan sesuatu pada teman-teman yang di live chat saat ini ya. Sebarkan video ini ke teman-teman Kristen kalian. Sebarkan ke grup-grup WA gereja teman-teman semua yang di live chat. Sebarluaskan sampai kepada pelayan-pelayan gereja supaya menonton video ini. Apa sih yang kita kerjakan di sini? Bagaimana kita berapologet? Dan apa pentingnya apologet ini? Seperti yang disampaikan Bu Gurunda Sofia, yang barusan disampaikan ini, memang pergerakan ini, percepatan ini harus kita gerakan dari teman-teman juga. Ayo dong teman-teman, ambil bagian. Ya teman-teman, kita harus tetap
bergerak, sebarkan video ini. Sekali lagi teman-teman, WAFM juga butuh support dari kalian. Sebarkan video ini ke grup-grup gereja kalian, teman-teman kalian. Ya, terima kasih teman-teman. Ya tuh Akila mau ngomong tuh. Itu Akila, anak kecil disuruh cuci kaki, cuci tangan, bobo, masih aja melek. Shalom, shalom. Aku mau tadi aku ada satu pertanyaan nih dari live chat, karena dari tadi aku sambil dengerin para suhu-suhu bicara, aku ngalor ngidul ke. Nah ini pertanyaannya. Sama tidak Bu Alkitab yang diberikan ke The Book pada saat Isa masih baik dengan Alkitab yang ditulis Waraka bin dalam bahasa Arab, bagaimana kaitannya dengan surah Hud 1? Gitu Bu. Itu gimana? Sama tertulis di Quran, Waraka menulis dengan restu Allah. Itu gimana? Boleh gue jawab nggak? Boleh gue jawab nggak? Oke. Silakan para suhu-suhu jawab lah. Ini pertanyaan dari teman-teman. Kalau ada orang percaya itu kitab berdebu dari langit, lu tanya siapa yang bikin parasut ini siapa? Itu buku belum nyampe udah hancur. Gampang. Yes. Kan aneh aja tuh. Allah SWT nemparin buku dari langit ke-7 lempar sampai ke bumi masih utuh-utuh aja. Nggak logis. Nomor 1. Nomor 2, itu buku waktu nyampe ke dalam perutnya si Maryam itu dipegang sama Isa itu, saksinya siapa? Nah, pasti nggak ada. Semua yang ada di kitab sebelah itu, ya semuanya itu adalah modal klaim, omong kosong, takiah, ya, tipu-tipuan muslihatnya mereka sendiri. Ya. Terus gue mau tanggapin soal itu dong, yang soal gereja-gereja itu. Ya, untuk para hamba-hamba Tuhan yang lagi menyaksikan ya, nanti siaran ulang atau yang sekarang lagi menyaksikan. Kalau Anda berpikir dengan mempertahankan kekristenan Anda sendiri, dengan tidak melakukan apapun, Anda pikir Anda aman, Anda nyaman, Anda belum tahu siapa musuh kita. Ketika Anda mempertahankan juga, enggak lah, aman, baik-baik saja. Mereka toleransi kok, gini. Anda akan tiba saatnya. Kepala Anda pun tidak ada harganya bagi mereka. Akan digorok. Ya, mereka pasti menggorok leher kalian. Ya, sekarang mereka kelihatannya aman. Oh iya, jangan lupa mereka adalah makhluk yang double standar. Ya, yang dikira Anda senang, mereka baik kok. Ya, kita bertoleransi aja deh sama mereka. Biarin deh mereka bikin Islamic Center. Ya, cek aja sendiri fakta Umar itu apa. Kamu gak mau masuk Islam, leher kamu lepas. Itu aja. Ya, silakan Anda pertimbangkan sendiri. Kalau ujung-ujungnya sama-sama pala lepas dari badan, kenapa Anda harus berdiam diri? Kan begitu. Gitu aja. Thank you. Saya kasih tahu Anda ya, 2024 adalah tahun pertaruhan Indonesia. Dan kalian tahu berapa persen yang sudah terafiliasi Islam garis keras atau radikal? Di high school, di SMA. Almost, kalau saya nggak salah survei ya, 40%. Berapa pesantren, kemarin ratusan pesantren terjaring terorisme. Dari mana ajaran ini? Teman-teman, kita tidak bisa melawan mereka dengan power, dengan kekerasan. Karena yang salah bukan manusianya di brainwash, dicekoi. Kalau Anda nggak percaya, Anda tanya Bu Dewi Bulan. Karena ajarannya, ideologinya. Jadi, ideologi Islam ini tidak bisa mati. Anda membunuh Al-Qaeda, Anda membunuh para teroris itu yang mati manusianya. Tapi ideologinya nggak bisa mati. Because it is in the Quran. It is in the Hadith. Ini ada di dalam ajaran mereka. Berakar di ajaran mereka. Nah, itu berbeda dengan ajaran Yesus dalam Alkitab kita. Jadi kita harus melawan ideologi by ideologi. Ya. Words
has power. Perkataan kita itu punya kuasa, teman-teman. Ya, kalau Anda baca coach-coach orang yang meninggal, Plato, kata-katanya Plato, kata-katanya Aristoteles, sampai ribuan tahun kemudian masih diingat. Kata-kata Yesus mengatakan apa? Langit dan bumi akan lenyap. But my words will still remain. Tapi perkataanku tinggal tetap. Sampai hari ini perkataan Yesus berkuasa. Jadi ideologi harus dilawan dengan ideologi. Ya, apakah Anda mau ada orang-orang lagi, wanita-wanita lainnya yang berhijab kemudian mereka membom Mabes Polri? Apakah Anda mau mereka masuk ke Istana Merdeka dan membom ledakan dirinya? Inikah Indonesia yang kita mau? Ideologi Islam harus dimatikan dengan pengetahuan, by science. Ya, dengan pengetahuan Anda berapologetika, dengan Islamologi. Anda harus membangkitkan, light up the fire, ya. Api berapologetika ini supaya Anda mengerti, Anda bisa belajar di sini dari tuan-tuan guruku di sini. Ya, kalau Anda nggak lakukan itu, they will die. Ya, generasi kedua, mereka tuh gampang sekali di brainwash, teman-teman. We die for Allah. If you die for Allah, you will get the virgins in the paradise. And they are being brainwashed. Otaknya dicuci. Saya kasih tahu, selama Anda tidak menerima Yesus Sang Anak Allah mati bagi dosa-dosamu, kamu akan terus-menerus menyerahkan generasi mudamu untuk mati bagi Allah. Ya, mark my word. Ya, camkan perkataan saya. Saya juga mau nambahin sedikit. Bu Sofi, mau nanya Bu Sofi. Bu Sofi mau nanya dikit, Bu Sofi. Kalau begitu, menurut Bu Sofi, kira-kira apa gunanya PGI? Emang nggak ada fungsinya. Sampai sekarang kita teriak-teriak. PGI gantiin aja WAFM Indonesia. PGI itu memang tidak berfungsi. Kan itu kan PGI mendapatkan dana dari pemerintah. Ya, saya sudah mengatakan siapa yang membayar kamu, ya kamu tunduk dengan dia. Udah pasti. Nggak mungkin ya. Kalau kita orang kasih kita makan, kemudian kita terekam dia, namanya kita tuh kurang ajar, teman-teman. Ya, PGI mendapat makanan dari pemerintah. Mana mungkin? Mereka nggak bisa berbuat apa-apa. They don't know anything. Ketika buku-buku apa tuh yang waktu itu dibahas juga, Jawahirul Kalamiyah atau apa? Ya, kemudian buku-buku SMP yang mengatakan orang Kristen menyembah 3 Tuhan, Bunda Maria, Isa, dan si Allah. PGI do what? Nothing. Ya, karena sudah gendut perutnya, sudah kenyang dengan makan uang. Ya, I tell you what, PGI, if you not change, Indonesia will lost. Ya, kalau Anda masih memikirkan yang penting gue nyaman, gendut, duit gue banyak, asik. Tapi Anda tidak membangun Injil Kerajaan Sorga. Ya, Anda nggak ngerti Injil Kerajaan Sorga. Dan Anda nggak membangun bersama-sama dengan kita yang berjuang mati-matian. Ya. Karena gereja sebenarnya punya resource yang begitu banyak. Ya. Iya, jadi musuh kita bukan cuma dari luar, Bu ya. Perpuluhannya banyak loh, teman-teman. Tapi mereka mengucurkan dana untuk apologetika 0. Mereka mau mengucurkan dana untuk lain-lain. Karena mereka bilang apologetika is very, very risky. Saya tuh ketemu dengan ketua sinode saya, teman-teman. Saya ketemu dengan ketua sinode gereja saya. Lalu apa kata ketua gereja saya? Nothing. Gak bantu apa-apa. Yang bantu saya berapologetika marah orang luar dari sinode luar. Bukan dari sinode gereja saya. Ya, saya kasih tahu Anda tuh. Ketua sinode saya, maybe he's too old ya, untuk bisa melihat pergerakan Tuhan. Jadi kalau Anda itu sudah tua secara rohani, tuanya bukan tua umur ya teman-teman ya. Secara rohani Anda tidak memperbarui kata Tuhan. Kalau engkau berdiam di hadirat Tuhan, you waiting in God, they will renew you. Tuhan akan membaharui engkau sama seperti burung Raja Wali. Engkau akan dibaharui sama seperti burung Raja Wali rohmu. In the spirit you will know. Di dalam roh engkau akan melihat suatu pergerakan Tuhan. Tapi kalau engkau sudah tidak bisa melihat pergerakan Tuhan di mana Tuhan ini berjalan, repot. Kalau engkau masing-masing memikirkan dirimu sendiri, ya repot. Dan ketua sinode saya, do nothing for me. They don't even care. Dia tidak lakukan apa-apa, teman-teman. Zero. Oke, teman-teman, saya mau buka kelas khusus untuk teman-teman Kristen ya yang tertarik untuk belajar membaca bahasa Quran. Istilahnya membaca
membaca bacaan Quran. Jadi supaya kalian nggak digoblokin. Ya, dan pelan-pelan kita akan belajar artinya yang ada di Quran. Saya belum tahu kapan. Mudah-mudahan ya kalau itu Lord's willing bulan depan saya akan buka kelas khusus. Mungkin nanti pendaftarannya ke Akila, Sis Akila sebagai ketua acara ya. Nanti pendaftarannya ke Sis Akila. Kelasnya kelas khusus. Gimana Sis Akila? Aisyah. Ganti nama dia. Udah bobo ya, udah bobo. Siap, Bu. Siap, Bu Ginda. Siap. Oke, teman-teman, sudah hampir 2 jam ya kita dari pengajaran Ibu Fadilah tadi, dan kita akan lanjut pengajaran-pengajaran seperti ini. Teman-teman, minggu depan Ibu Fadilah tidak akan melive-kan pengajarannya karena ini khusus pengajaran apologetik ya. Jadi buat yang berminat minggu depan, silahkan join di WAFM grup, WAFM Zoom, karena acaranya akan hanya ada di Zoom WAFM, tidak akan ada di Zoom yang lainnya, ya. Dan tidak akan di-live-kan, dan saya juga harap teman-teman tidak mencuri-curi me-live-kan acara Ibu Dila, karena ini adalah topik apologet, khusus apologet. Oke? Ya, jangan lupa ya, Jumat depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, teman-teman yang ada di live chat, saya akan hibur Anda dengan hiburan balada Aisyah. Ya, silahkan. Rasa sakit
Terpa nafas yang terengah-engah digagahi ulama buta. Aisyah, oh Aisyah, dalam pelukan si kakek tua, nafas busuk dan penuh dusta, aroma mesum amat terasa. Aisyah, oh Aisyah, panggillah temanmu bermain, biar ibumu menimang